Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Mana Rema. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema mau beri atau terima. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bapak Ibu saudara sekalian, sangat alamiah jika kita manusia lebih suka menerima daripada atau memperoleh sesuatu dari orang lain, tetapi sulit untuk memberi atau berkorban karena tidak mau kehilangan sesuatu. Secara hitung-hitungan matematika, semakin kita berhemat ditambah dengan banyak menerima atau memperoleh sesuatu dari orang lain, semakin kita beruntung. Karena yang kita miliki semakin bertambah-tambah jumlahnya. Tapi benarkah demikian? Prinsip manusia ternyata sangat bertolak dengan prinsip Tuhan atau firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi jelas Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab berkata jalan kita itu bukan jalan Tuhan, rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Prinsip firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 25 menegaskan, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum dia sendiri akan diberi minum. Seorang yang banyak memberi dan berbuat kasih kepada orang lain justru akan menerima kelimpahan. Sebaliknya seorang yang menghemat secara luar biasa cenderung pelit dan kikir akan selalu berkekurangan. Hari ini kita dihadapkan pada pilihan, apakah kita suka menerima atau lebih suka memberi. Jangan lupa Bapak Ibu saudara sekalian, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Tuhan mencurahkan berkat-Nya agar kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan mengajarkan kita memberi terlebih dahulu jika kita ingin mendapat. Inilah kunci berkat. Selalu ada upah bagi yang taat mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Salomo dalam kitab Amsal 28 ayat 27 berkata, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan menolong kita Bapak Ibu saudara sekalian memiliki kemurahan hati dalam masa-masa yang makin sukar ini. Memang tidak mudah untuk berbagi karena kita sendiri juga punya kebutuhan.
Tapi kalau kita melakukan dengan iman, ya, kebenaran firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Siapa banyak memberi, tidak akan berkekurangan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Kami diberkati supaya kami menjadi saluran berkat. Kami dipulihkan supaya kami bisa memulihkan orang lain. Kami disembuhkan supaya kami juga bisa menyembuhkan orang lain. Tuhan menolong kami agar kami terus ingat panggilan kami untuk menjadi saluran berkat dan bukan tandon dari berkat. Meteraikan firman-Mu dan biar semua yang mendengar kebenaran ini dapat menangkap dengan roh mereka apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam masa-masa yang makin sukar ini. Percaya Tuhan yang memanggil memilih kami tetap sanggup memelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, menolong kita semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan memberkati kita semua.